كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف التبرك بالأشجار والأحجار أو تراب القبور. Bab bertabarruk dengan asjar. Asjar itu jamak dari syajar. Syajaratun asjarun, pohon. Wal ahjar jamak dari hajarun. Ahjar itu artinya batu. Wa turabil kubur, dan tanah kuburan. Di sini beliau menyebutkan di antara bentuk syirik. Ingat ya, di antara bentuk syirik bertabarruk, mencari berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan tanah kuburan. Dengan pohon jelasnya hadis yang disebutkan oleh beliau dalam buku ini. Dengan batu banyak juga orang dengan batu, bahkan dengan dinding Ka'bah pun dielus-elus sama orang dengan batu banyak. Ini auturabil kubur, tanah kuburan itu juga banyak. Tanah kuburan, baik kuburan yang ada di Indonesia ini atau kuburan-kuburan yang ada di Yaman. Yang jelasnya tanah kuburan yang mereka anggap berkah, tanah kuburan Abu Bakar bin Salim yang ada di Hadramaut, di Inat, di Tarim. Nah, itu juga yang dijual pasirnya itu tadi sebagai sesuatu yang mereka yakini berkah. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin. Abu Waqid radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasul tatkala keluar ke wilayah Hunain pada waktu perang Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikin, Rasul melewati suatu pohon milik kaum musyrikin. Lihat ya, marra bi syajaratin lil musyrikin, Rasul melewati pohon milik kaum musyrikin. Berarti pohon ini sesuatu yang diagungkan oleh kaum musyrikin. Yuqalu laha dzatu anwat, pohon ini disebut dengan nama dzatu anwat. Ini titik poinnya. Lihat, ini lafaz hadis ini singkat tapi punya makna. Pertama beliau menyebutkan syajaratin lil musyrikin, pohon yang diagungkan milik kaum musyrikin. Ketika disebutkan syajaratun lil musyrikin, berarti pohon itu sudah dikhususkan, bukan sembarang pohon. Difahami? Bukan sembarang pohon. Pohon yang sudah mereka khususkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pohon ini ada namanya, Zatu Anwat. Nah, di sini juga bisa diambil faedah, bukan berkaitan dengan namanya saja, tapi hakikat. Mau disebut Zatu Anwat, mau disebut dia Uzza. Uzza itu sebenarnya pohon ya, tapi ada jinnya. Yang lebih tepat sebenarnya yang mereka sembah itu bukan pohon saja, tapi jin, perempuan, syaitan. Makanya ketika Khalid bin Walid disuruh nebang Uzza tersebut, ada jin rambut panjang keluar, dia rambut panjang, dia cewek. Waktu itu kan awalnya kan dia datangi Ali bin Abi Thalib, ternyata enggak mati. Nah, itu juga pohon Zatu Anwat, yu'alliquna 'alaiha aslihatahum, mereka biasa menggantungkan aslihah. 'Alaiha mana? Ala syajaratin, di pohon tersebut. Antum gambarkan saja mereka gantung-gantungkan pedang. Nah, di zaman sekarang juga ada. Kadang sebagian orang itu suka gantungkan apa? Nama. Ya, ditulis, ditempelkan di dinding. Apalagi? Katanya di negara-negara luar itu ada suatu kadang di pagar. Ada, Anda pernah lihat tuh pagar apa kayak gitu. Yang mereka yakini kalau ada nama terus ditulis, dikasih gembok gitu loh. Nama berdua misalkan, siapa namanya, Khalifatul Rijal dan Maimunah. Nah, ditulis di kertas, ditaruh di itu, di pagar itu, digembok, itu akan awet cintanya antum. Atau yang di Arafah, nama ditulis-tulis di Arafah itu. Ya. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Antum lihat dia menggunakan ja'alah, tapi satu
mutaaddi. Ya, kalau satu mutaaddi apa? Bermakna khalaqah. Ij'al lana dzata anwat. Maknanya apa? Isna' lana, buatkan untuk kami. Ikhlaq lana. Itu maknanya. Ciptakan untuk kami, buatkan untuk kami dzatu anwat. Kama lahum dzatu anwat. Sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Hadza, ini ucapan kalian ini, kama qala qaum Musa. Sebagaimana ucapan kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ciptakan untuk kami atau buatkan untuk kami ilah kama lahum aliha. Sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki aliha, Tuhan. Antum lihat di sini, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Rasul menyamakan, maknanya ucapan kaum muslimin pada waktu itu yang mengatakan ij'al lana dzata anwat mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Berarti tindakan membuat dzatu anwat ini tadi untuk menggantungkan pedang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu sama saja membuat ilah dari selain Allah Azza wa Jalla. Faham sisi kesamaannya? Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Sungguh demi Allah, la tarkabunna, sungguh-sungguh kalian akan menunggangi atau mengikuti sunnata man kana qablakum, sunnah jalannya orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Kita baca keterangan disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmidzi bi isnadin sahih wa sahahu al-alama al-Albani fi ta'liqat al-Hisan. Al-gharib, lafaz gharib dari hadis ini, yanutuna aslihatahum, yanutuna aslihatahum. Di matan tidak ada ya, ya itu di Qaulul Arba. Tidak apa-apa kita baca sini. Yanutuna aslihatahum. Kalau di Qaulul Arba itu apa? Yanutuna aslihatahum wa yaqufuna indaha wa yanutuna aslihatahum. Ya kan? Yanutuna aslihatahum ay yu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan. Nah, itu makna yanutun, itu maknanya yu'alliquna aslihatahum tabarrukan, menggantungkan pedang dalam rangka tabarruk. Ij'al lana dzata anwat ay sidrah nu'alliqu aslihatana 'alaiha tabarrukan biha. Ya, dzatu anwat itu sidrah, pohon sidrah yang tersebut yang kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami di atasnya dalam rangka bertabarruk. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, ittafaqas salaf ala annahu la yastalim qabran min kuburil anbiya wa ghairihim. Sepakat para ulama salaf bahwasannya la yastalim, seseorang itu tidak boleh menyentuh atau ngusap-ngusap, istilah itu ngusap-ngusap suatu kuburan dari kuburan para nabi dan yang selainnya. Wala yatamassah bihi, dan juga tidak bisa tidak ngusap-ngusap, tidak nyentuh, tidak ngusap-ngusap. Istilah itu nyentuh, ya tamassah itu gosok-gosok. Wala yustahabbu as-shalah indahu, tidak disunahkan sholat di sana. Wala qasduhu lid-du'a indahu au bihi, dan juga tidak disunahkan menyengaja untuk berdoa di sana. Au bihi, apa makna bihi? Bil qabr, menjadikan wasilah. Doa di kuburan tersebut tidak disunahkan. Juga maksudnya tidak disunahkan ini menyengaja ya, menyengaja. Kalau kebetulan berada di kuburan, antum mendoakan berdoa misalkan, kebetulan lagi ada di kuburan ya tidak masalah. Tapi sengaja datang ke kuburan niatnya apa? Doa indahu, itu tidak boleh. Au bihi, atau berdoa bil qabr, menjadikan kuburan tadi wasilah dalam doa kepada Allah Azza wa Jalla. Li'anna hadhil umur kanat min asbabis syirki wa ibadatil authan,
Lihat, ini bahasa yang luar biasa ya ikhwan, dari Ibnu Taimiyah. Beliau langsung menyatakan perkara ini itu merupakan sebab syirik dan peribadatan kepada berhala. Beliau tidak langsung memvonis. Kenapa? Karena cuman kalau sekedar menyengaja berdoa itu belum bisa divonis syirik. Syirik itu kalau dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Difahami? Sama kayak nyembeli di sisi kuburan, juga enggak dikatakan syirik. Tapi kalau sengaja untuk tujuannya kuburan, maka syirik. Kalau cuma sekedar tempat dan tujuannya ada Allah Azza wa Jalla, itu sebab untuk antarkan kesyirikan. Wa qala al-'allama Sa'di fil qauli sadid min kitab tauhid bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw wa nahwihima ay fa inna dzalika minasyirik. As-Sa'di mengatakan bab bertabarruk dengan pohon atau batu dan yang semisalnya, sesungguhnya hal tersebut bagian dari syirik. Lihatlah, Syekh Abdurrahman Sa'di menyatakan apa? Fa inna dzalika minasyirki, itu merupakan bagian dari syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Wa min a'malil musyrikin, dan termasuk bagian dari perbuatan kaum musyrikin. Fa innal ulama ittafaqu ala annahu la yushra'u at-tabarruk bi syai'in minal asjari wal ahjar wal biqa wal masyahid wa ghairiha. Para ulama sepakat tidak disyariatkan bertabarruk dengan sesuatu yang ada apapun berupa pohon, batu, tempat, masyahid, keramat atau kubah dan semisalnya. Fa inna hadza tabarruk ghuluwun fiha. Tabarruk seperti ini merupakan tindakan ghulu. Wa dzalika yatadarraj bihi ila du'aiha wa ibadatiha. Lihat nah, beliau mengatakan apa? Kenapa dikatakan tidak boleh? Karena bisa yatadarraj, bisa ningkat dengannya ini tadi menuju berdoa kepada kuburan dan beribadah kepada kuburan tadi. Jelas? Luar biasa nih kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini. Penting ya, kawan. Kadang sebagian orang kalau ditanya datang ke kuburan, berdoa di kuburan, langsung jawab syirik. Belum tentu. Ini yang penting ini. Ini makanya kalam ulama yang seperti ini penting. Antum bedakan, ada wasilah menuju syirik, yaitu masih syirik kecil, yang dikatakan syirik besar. Wa hadza huwa syirkul akbar. Kalau beribadah itu syirik besar. Kama taqaddam intibaqil had 'alaiha. Sebagaimana yang telah lalu ya, ditujukan batasan padanya. Syirik kecil apa? Sebagian para ulama mengatakan kullu wasilatin ila syirkin akbar. Wa hadza 'amun fi kulli syai'in hatta maqam Ibrahim. Lihatlah kata beliau. Ini di antum orang musim umroh, musim haji sama. Kata beliau, wa hadza 'amun fi kulli syai'in hatta maqam Ibrahim wa hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sakhra Baitul Maqdis wa ghairiha minal biqa'il fadilah. Ini umum, mencakup segala sesuatu sampai makam Ibrahim dan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau batu di Baitul Maqdis dan yang selainnya dari tempat-tempat yang mulia. Amma istilamul hajaril aswad wa taqbiluhu wa istilamu ruknil yamani minal ka'bah al musyarrafah fa hadza ubudiyatun lillahi wa ta'zimun lillahi wa khudu'in li'azamati fa huwa ruhut ta'abbud. Kalau ini kata beliau, menyentuh hajar aswad, mencium hajar aswad, menyentuh rukun yamani, ini adalah ibadah kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, serta ketundukan terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini adalah roh ta'abbud, roh ibadah. Fahadza ta'zimun lil khaliq wa ta'abbudun lahu. Ini adalah pengagungan terhadap yang sang pencipta dan ibadah kepada sang pencipta. Wa dzalika ta'zimun lil makhluq wa ta'alluhu lahu. Yang demikian itu dengan cara mengagungkan, memuliakan. Sedangkan yang itu mana? Kuburan tadi ya. Itu namanya pengagungan terhadap makhluk dan penyembahan terhadap makhluk tadi. Jelas perbedaannya? Jadi yang boleh disentuh itu apa? Cuman ini weh. Rukun Yamani, Hajar Aswad. Selain itu, dinding Ka'bah, makam Ibrahim, banyak sekali. Makanya kalau jangan hulu terhadap tempat ya, karena tanbih sekali, jangan hulu terhadap tempat.
Ingat ucapan Salman, innal arda la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'u amaluhu. Negeri itu tidak bisa mensucikan seseorang. Orang kadang bilang, "Nah, ini kota Madinah, kota Masjidil Haram, tempat itu mulia." Tapi tempat tersebut tidak bisa mensucikan orang yang ada di sana. Ya. Demikian juga negeri Syam. Negeri Syam itu tameng kita. Kejayaan Islam itu bukan di Madinah, bukan di Mekah, tapi di negeri Syam, Palestina. Ada buku barusan beberapa hari yang lalu baca karya Syekh Salim Al-Hilali. Beliau menyebutkan apabila negeri ini sudah kacau, antum tidak usah tanya gimana Mekah Madinah. Dan tidak bisa tidak katik lagi sisi bumi ini bagusnya. Alaika bisyam, kata Rasul. Hendaklah kalian berpegang di negeri Syam. Kejayaan Islam ada di Syam. Tapi itu nanti menjelang hari kiamat. Ya, negeri Syam itu. Namun sama, tanah biasa, negeri biasa punya kemuliaan. Intinya negeri tersebut, kata Salman Al-Farisi, innal arda la tuqaddisu ahadan. Bumi itu tidak bisa membersihkan seseorang. Ya, jadi kalau mau bersih ya orang itu sendiri. Faham? Ini kalam yang sangat simple, tapi antum lihat dhabit ya yang disebutkan. Ini yang penting belajar. Ini Anda ingatkan sama antum. Antum fahami dhabit, qawaid. Apa sih titik masalah? Di situ paling penting itu titik masalah. Jangan antum langsung bilang syirik. Orang tidak tahu titik masalah. Ini titik masalah loh yang disampaikan Ibnu Taimiyah sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tabarruk dengan ini semua tidak boleh, sebab bisa mengantarkan kepada syirik besar. Aqallu syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Syirik kecil itu lebih umum ya ikhwan, mencakup menjadikan segala sesuatu sebagai sebab, sedangkan syariat tidak menetapkannya sebagai sebab. Itu syirik kecil. Difahami? Jadi tabarruk ini tadi paling tidak aqallu syirik kecil. Jangan antum langsung vonis syirik besar. Difahami? Lihat orang nyentuh batu ngelus-ngelus. Nah, untuk apa katanya? Cari berkah. Ini namanya syirik kecil, mencari berkah sebab kepada sesuatu yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab atau syariat. Difahami? Itu bagian dari syirik kecil. Nah, bagian dari syirik kecil ini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bisa menjadi apa? Min asbabis syirki wa ibadatil ausan. Faham? Itu tadi. Jadi kalau intinya babnya, kalau antum ditanya apa hukum bertabarruk dengan pohon, dengan batu, dengan kuburan dan yang semisalnya, antum harus rinci. Faham? Rinci. Kalau tabarruknya dia cuman untuk menjadikan ini sebagai sebab kesembuhan atau yang semisalnya, sebab dalam mencari berkah, antum katakan syirik kecil. Tapi kalau sampai menuhankan itu tadi, mengagungkannya, memuliakannya, menyembah dia, meminta, berdoa, minta langsung ke sana, itu namanya syirik besar. Jelas? Wadih? Antum ingat kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tadi dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Lihat ini ijma' loh yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah. Pembahasan kita kan ijma', ittafaqas salaf ala annahu la yastalim qabran min quburil anbiya wa ghairihim. Wala yatamassah bihi wala yustahabbus shalah indahu wala qasduhu lid-du'a indahu au bihi. Nah, ini ijma'. Salaf sepakat tidak nyentuh kuburan para nabi, tidak gosok-gosoknya, tidak disunahkan sholat di kuburan nabi tersebut, tidak juga sengaja berdoa di kuburan tersebut. Ada orang umroh, sengaja dia ke Masjid Nabawi, berdiri depan kuburan Rasul, berdoa. Salah, tidak boleh. Dan itu kadang ditegur, kan doa kiblat. Antum kalau masuk Masjid Nabawi untuk ke kuburan, antum lewat dari jalan yang biasa orang lewat itu, ya, itu kan membelakangi kiblat. Ya, tidak dokter lagi. Ngadep ke kuburan belakangi kiblat. Kadang sengaja orang dari luar, dari depan arah kiblat itu, dia ngadep ke kuburan gini. Sampai ada orang anak lihat tuh, dia bilang gini, kiblat, ya haj, kiblat, huna katanya. Kiblat di situ, bukan sana. Nah, jangan antum langsung ponis musyrikun syirkun akbar, belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya dia nak ngadep ke kuburan. Nah, ini tadi.
paling tidak syirik kecil, ya. Wallahu taala alam. Ya, mungkin hadis ini sudah antum hafal ya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah nanti mungkin jam 9 nanti kita belajar ajurmiyah ya.